Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali bersama Ibu Ayu pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagian bab Sunan Ampel. Bagaimana sih biografi Sunan Ampel itu? Supaya lebih tahu, yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Biografi Sunan Ampel adalah Sunan Ampel biasa dikenal dengan nama Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah. Beliau ini, Sunan Ampel, mempunyai ayah yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Beliau ini berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Akan tetapi, mungkin kita juga sering mendengar dengan sebutan Sunan Asmorokondi. Bahkan kita mungkin sudah berkali-kali berziarah ke makam beliau, yakni yang bertempat di Palang. Beliau ini adalah ayah dari Sunan Ampel. Kemudian beliau ini mempunyai seorang ibu, maksudnya Sunan Ampel mempunyai seorang ibu yang bernama Candrawulan. Beliau ini adalah seorang putri raja dari kerajaan Cempo Kamboja. Kerajaan Cempo Kamboja ini berasal dari turunan Tionghoa, berarti Cina ya. Kemudian Sunan Ampel bernasab atau mempunyai silsilah dengan Rasulullah sampai pada Rasulullah, yakni bertemu pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudaranya yang bernama Ali Murtaldo dan Raden Burereh, yang sebelumnya tinggal di Cempo. Mereka datang bersama sejumlah kerabat juga. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi, yakni atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, yakni Raja Kerajaan Majapahit. Apa tujuannya? Kok sampai diundang ke Kerajaan Majapahit? Yakni untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon pada saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga, yakni antara ibunya Sunan Ampel dan istri dari Sri Prabu Kertawijaya atau Raja Majapahit ini, yakni yang bernama Dewi Darawati atau Dewi Dwarawati, yang berasal dari Cempo juga. Jadi istrinya Sri Kertawijaya, Prabu Sri Kertawijaya ini adalah saudaranya ibunya Sunan Ampel yang berasal dari Cempo.
Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila. Beliau ini, maksudnya Nyai Ageng Manila ini, istrinya Sunan Ampel ini adalah putri dari Tumenggung Arya Tejo. Siapa Tumenggung Arya Tejo itu? Tumenggung Arya Tejo itu, anak-anak, adalah Bupati Tuban pada masa itu. Beliau juga, maksudnya Tumenggung Arya Tejo ini adalah juga cucu dari Arya Lembu Suro, yakni seorang raja Surabaya yang juga beragama Islam. Jadi yang cucunya Arya Lembu Suro itu adalah Tumenggung Arya Tejonya. Dari pernikahannya lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam penyebaran Islam. Begitu pula hubungan kerabatnya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembu Suro. Pada gilirannya membawa Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini menjadi bupati atau penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang bagi Sunan Ampel untuk melakukan penyebaran Islam secara luas dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit. Raja Majapahit yaitu Sri Prabu Kertawijaya. Sri Prabu Kertawijaya ini masa pemerintahannya di Kerajaan Majapahit yaitu ketika tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi sebagai Raja Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel yakni membangun masjid dan begitu pula membangun pesantren sehingga menjadikan sebagai pusat pengkaderan mubaligh yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Duku Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Surabaya. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu yang sholih dan sholihah mendengarkan materi ini dengan baik ya, dan dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan sayang. Baik, kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.